Perkenalkan, nama saya Ellen Carolina Hutabalian, biasa dipanggil Ellen, dari Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Grisela Audria Gunawan, biasa dipanggil Sela, dari Angkatan 2020. Oke, kita mulai aja pembahasan soal UTS tahun lalu. Oke, kita mulai aja dari nomor 1. Batang ditumpu oleh engsel di A dan seutas tali seperti pada gambar 1. Ini gambar 1. Lalu pada ujung batang digantung benda dengan berat 600 Newton. Berat sendiri batang adalah 200 Newton dan tan theta sama dengan 4/3. Theta adalah sudut antara batang dengan dinding. Itu ini. Hitunglah gaya tegangan tali besar serta arah gaya reaksi engsel A. Pertama kita gambar dulu seperti pada gambar pertama beserta jaraknya, yaitu antara batang dengan tali adalah 2 meter dan antara tali dengan ujung batang adalah 1 meter. Seperti yang diketahui, yaitu berat benda adalah 600, berat batang adalah 200 Newton, tan theta adalah 4/3. Yang ditanyakan tegangan tali atau T, lalu besar gaya engsel A atau RA, dan arah gaya engsel A atau alfa. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menguraikan gaya-gaya, yaitu ada gaya engsel A, tegangan tali, berat batang, dan berat benda. Yang pertama ada gaya engsel A, yaitu arah X, RAX, dan arah vertikal atau RAY. Kemudian ada berat batang, di mana berat batang itu letaknya selalu ada di tengah-tengah batang. Maka berat batang adalah ke bawah, searah dengan pusat bumi, yaitu berat batang. Lalu ada tegangan tali dengan arah ke sebelah kiri, dan ada berat benda, arahnya juga ke bawah. Tapi karena arahnya itu tidak sejajar atau tegak lurus dengan batang, maka kita uraikan dahulu satu-satu. Yang pertama, berat batang kita uraikan secara tegak lurus, yaitu W batang kali sin theta. Kenapa yang horizontal tidak saya tulis? Karena nanti saat dalam perhitungan itu yang searah, yang sejajar dengan batang itu tidak masuk dalam perhitungan. Lalu untuk tegangan tali kita uraikan ke arah tegak lurus juga dengan T kali cos theta. Lalu berat benda kita juga uraikan seperti berat batang, yaitu menjadi WBD sin theta. Yang pertama adalah sigma kita menggunakan persamaan kesetimbangan, di mana sigma torsi atau sigma momen sama dengan 0. Itu saya asumsikan berlawanan arah jarum jam adalah positif. Maka sigma momen di A itu sama dengan WBD yang yang pertama berat benda, karena dia arahnya berlawanan arah jarum jam, maka karena arahnya searah jarum jam, kita beri tanda minus. WBD sin theta dikali jaraknya adalah L. Saya asumsikan jarak batang itu adalah L karena jarak batangnya tidak diketahui, panjang batangnya tidak diketahui. Lalu untuk W batang sin theta itu juga searah jarum jam, makanya kita beri tanda minus. Dikali jaraknya adalah setengah L karena letaknya ada di tengah-tengah batang. Lalu yang ketiga adalah T cos theta. T cos theta positif karena dia berlawanan arah jarum jam, sesuai dengan asumsi saya di awal. Lalu jaraknya adalah 2/3 karena jarak dari tegangan tali ke titik A ini adalah 2/3 dari panjang batang. Sama dengan 0.
Kita masukkan saja sesuai yang diketahui. Berat benda adalah 600. Lalu sin theta adalah 4/5. Sin theta 4/5 bisa dicari dengan perbandingan segitiga, seperti yang sudah tertera di sini, di mana theta, karena tan theta adalah 4/3, atau depan per samping, maka sin theta bisa dicari dengan depan per miring, atau 4/5. Seperti itu, lalu dikali L tetap L karena tidak diketahui. Lalu W batang itu adalah 200, dikali sin theta juga 4/5, selalu dikali setengah L. Ditambah T, cos theta adalah 3/5. Caranya sama seperti tadi, kalau cos theta itu samping per miring, makanya bisa jadi 3/5. Lalu 2/3 L ditulis lagi seperti atasnya. Kita hitung saja, 600 kali 4/5 jadi minus 480 kali L. Lalu yang ruas sebelah sini jadi minus 80 L. Dan menjadi 2 plus 2/5 T kali L. Karena ini L-nya ada L semua, jadi bisa kita coret L-nya. Kita jumlahkan, min 480 minus 80 itu sama dengan minus 560. Kita pindah ruas sebelah kiri jadinya positif, 560. Sama dengan 2/5 T, maka T sama dengan 1400 Newton. Untuk persamaan kesetimbangan yang kedua, yaitu sigma Fx sama dengan 0, atau sigma gaya horizontal sama dengan 0, maka kita tinjau gaya yang arahnya horizontal. Ya, itu adalah RAX, yaitu arahnya ke kanan, dikurangi oleh T yang arahnya ke kiri, sama dengan 0. Maka RAX didapatkan sama dengan T, di mana T sudah kita cari di awal tadi, yaitu 1400 Newton. Lalu persamaan kesetimbangan yang kedua adalah sigma Fy sama dengan 0. Maka gaya yang vertikal itu adalah RAY dengan arah ke atas, berarti positif, dikurangi W batang yang arahnya ke bawah, dan dikurangi oleh berat benda yang arahnya juga ke bawah. Sama dengan 0, maka RAY itu sama dengan berat batang ditambah berat benda. Di mana berat batang adalah 200 dan berat benda adalah 600, maka dijumlah menjadi 800 Newton. Karena kita sudah tahu RAX dan RAY, maka untuk mencari gaya di arah A itu menggunakan rumus resultan, yaitu di mana RAX, di mana rumusnya adalah akar dari RAX kuadrat ditambah akar RAY kuadrat, sehingga 1400 kuadrat ditambah 800 kuadrat. Itu hasilnya adalah 1612 akar 45155 Newton. Ini adalah jawaban untuk yang pertama, yaitu gaya di engsel A. Untuk yang sudut atau arah gaya engsel A, itu rumusnya adalah aktan RAY per RAX. Maka tinggal kita masukkan aja RAY dan RAX-nya seperti hitungan yang di atasnya ini. Maka aktan 800 per 1400, kita hitung pakai kalkulator biasa, maka hasilnya 29,744813 derajat. Nah, kita gambar juga arahnya. Kalau bisa ini skalatis. Ini sekitar 29,7 derajat ini. Gitu. Itu untuk jawaban yang nomor 1. Jawabannya yang 1612 untuk gaya dan 29,7 untuk arah gaya engsel. Mungkin itu untuk nomor 1. Oke, saya lanjutkan. Oke, untuk nomor 2,
Soalnya adalah susunan benda seperti pada gambar 2 yang ini. Lalu massa benda B adalah 40 kg, koefisien gesekan statis adalah 0,3, tan theta 4/3, percepatan gravitasi atau G 10 meter per second. Di mana gesekan tali pada katrol diabaikan. Bila benda B tepat akan bergeser ke bawah, hitunglah massa benda A. Jadi yang ditanyakan adalah ini massanya berapa. Pertama seperti tadi kita gambar dulu. Seperti gambar 2 ini. Lalu kita tulis juga diketahuinya. Massa benda B adalah 40 kg. Mu S atau koefisien gesekan statisnya adalah 0,3. Tan theta adalah 4/3. Percepatan gravitasi atau G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Di mana benda B tepat bergeser ke bawah, jadi arahnya nanti seperti ini. Benda B-nya bergeraknya. Lalu yang ditanyakan adalah massa benda A. Karena massa benda A yang dicari, kita tinjau dulu dari benda B. Untuk benda B, kita uraikan dulu gaya-gayanya. Yang pertama, gaya yang bekerja di benda B itu adalah berat benda B sendiri, yaitu arahnya juga menuju pusat bumi, yaitu ke bawah, berat benda B. Lalu ada gaya normal, di mana gaya normal itu arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan benda. Lalu tegangan tali, arahnya sebelah kiri. Lalu ada gaya gesek, di mana gaya gesek arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Karena arah gerak benda B-nya ke bawah, makanya Fs-nya berlawanan arahnya. Seperti itu. Lalu untuk uraian gaya berat bendanya kita uraikan jadi 2, yaitu adalah WB sin theta yang sejajar dengan benda, lalu WB cos theta yang tegak lurus dengan benda. Itu arah gayanya. Oke, lalu sama seperti tadi ada persamaan kesetimbangan yaitu yang pertama ada sigma Fy sama dengan 0. Di mana arah-arah yang searah dengan sumbu Y yaitu N arahnya ke atas dan WB cos theta yang arahnya ke bawah, makanya WB cos theta-nya adalah minus sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas, N-nya sama dengan WB cos theta. WB atau berat benda itu 400 dapat dari, karena yang diketahui adalah massa benda B 40 kg dan ini rumusnya itu adalah berat benda, maka kita ingat bahwa W itu sama dengan M dikali G, di mana M-nya itu adalah 40 kilo ya, dan G-nya adalah 10 meter per second kuadrat. Jadi hasilnya adalah 400. Lalu untuk cos theta sama caranya seperti tadi pakai perbandingan segitiga bisa. Itu adalah 3/5. Maka tinggal kita kali saja menjadi 240 Newton. Lalu untuk persamaan kesetimbangan yang kedua, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Arah yang searah dengan sumbu X itu adalah WB sin theta, lalu dikurangi T dan dikurangi Fs, karena T dan Fs itu berlawanan arah dengan WB sin theta. Lalu WB sama caranya 40 kali 10, sin theta adalah 4/5, dikurangi T, karena T-nya belum diketahui, lalu Fs 0,3 kali 240, itu karena Fs itu rumusnya adalah mu S dikali gaya normal, di mana mu S-nya adalah seperti yang diketahui yaitu 0,3 dan gaya normal didapat dari perhitungan sebelumnya yaitu 240 Newton. Maka dikali saja 0,3 kali 240. Kita kalikan hasilnya yaitu 320 dikurangi T dikurangi 72. Kita pindah ruas,
Sehingga gaya tegangan tali itu hasilnya adalah 248 Newton. Yang kedua yaitu tinjau benda A. Tinjau benda A itu gaya yang bekerja adalah tegangan tali yang arahnya ke atas dan berat benda yang arahnya ke bawah. Lalu karena yang bekerja hanya gaya vertikal, maka sigma Fy sama dengan 0. Lalu T, gaya tegangan tali yang arahnya ke atas dikurangi dengan berat benda A yang arahnya ke bawah sama dengan 0. Kita pindah ruas saja, T sama dengan berat benda A, di mana rumusnya adalah massa benda A dikali percepatan gravitasi. T seperti yang kita dapat dari soal sebelumnya adalah 248 Newton. Sama dengan massa benda A yang dicari dikali 10. Maka didapatkan massa benda A adalah 24,8 kg. Ini adalah jawaban dari soal nomor 2. Oke, untuk nomor 3, pertanyaannya adalah hitunglah letak titik berat penampang pada gambar 3. Gambar 3 yaitu ini. Terhadap sumbu XY. Dan gambarnya seperti ini, sudah ada jarak-jaraknya di sini. Kita gambar saja kembali di lembar jawab seperti ini. Lalu yang ini tuh adalah lubang, di mana diameter lubang adalah 100 cm. Semuanya satuannya dalam cm. Dan yang ditanyakan adalah letak titik berat. Oke, untuk hal pertama yang kita lakukan adalah meninjau dulu masing-masing bangun datar di sini. Kita tinjau luasnya berapa, titik X-nya berapa, dan titik Y-nya berapa. Pertama adalah kotak nomor 1. Kotak nomor 1 itu yang kotak yang besar. Ini yang pertama ada luas. Luas itu berarti 500 dikali dengan 250. Oke, hasilnya adalah 125.000 cm². Lalu untuk X1, X1-nya berarti ini arahnya dari ujung ke tengah-tengah kotak, yaitu berarti 500 dibagi 2, yaitu 250 cm². Lalu untuk Y1 itu adalah 125 didapat dari ini, di tengah-tengah dari tinggi persegi pertama ini, yaitu 250 dibagi 2, hasilnya adalah 125 cm. Lalu untuk kotak nomor 2, luasnya adalah 200 dikali 100. Hasilnya 20.000 cm². Lalu untuk X2-nya didapat dari ini. Kita tinjau dari titik 0, kemudian tengah-tengah dari panjang ini adalah 200 dibagi 2, yaitu 100 cm. Kemudian untuk Y2 arahnya ke bawah, tengah-tengah antara di lebar persegi, maka 100 dibagi 2, 50 cm. Kenapa ada minus? Karena dia terletak di bawah sumbu X. Kemudian untuk yang bulat atau lingkaran, itu kita hitung luasnya, di mana rumusnya adalah pi r kuadrat, maka sama dengan pi dikali 50 kuadrat. Diketahuinya diameter, kalau kita rumusnya pi r kuadrat berarti r-nya adalah setengahnya, kali 50 kuadrat, dan hasilnya 7.853,981634 cm². Lalu untuk S3 jaraknya
adalah dari titik 0 ke tengah-tengah lingkaran, maka jaraknya adalah 500 dikurangi 300. 500 panjang keseluruhannya dikurangi 300. Maka kita bisa dapat jarak ini sebesar 200 cm. Lalu untuk Y3, juga seperti yang sebelumnya, dari titik 0 ke tengah-tengah lubang, maka 250 dikurangi 100. Yaitu hasilnya adalah 150. Untuk diingat jangan menggunakan jarak yang 300 dan 100 karena perhitungan titik berat itu X dan Y-nya diambil dari sumbu X 0 dan sumbu Y 0, maka kita kurangkan seperti tadi. Lalu kita masukkan rumus saja untuk mencari titik berat X dan Y. Yang pertama X, rumusnya adalah A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2 dikurangi A3 kali X3. Kenapa dikurangi? Karena lingkaran ini itu adalah berupa lubang. Lalu dibagi dengan A1 ditambah A2 dikurangi A3 juga. Kita masukkan saja angkanya seperti yang telah kita cari. 125.000 dikali 250 ditambah 20.000 dikali 100 dikurangi 7.853,981634 dikali 200. Dibagi 125.000 ditambah 20.000 dikurangi 7.853,981634. Maka kita hitung hasilnya sebesar 230,988869 cm. Untuk rumus yang Y itu juga sama, cuma diganti ini menjadi Y, A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 dikurangi A3 kali Y3. Kenapa minus juga sama? Karena ini berupa lubang jadi dikurangi. Lalu dibagi A1 tambah A2 dikurangi A3. Kita masukkan angkanya seperti tadi. 125.000 dikali 125 ditambah 20.000 dikali minus 50 dikurangi 7.853,981634 dikali 150. Lalu dibagi dengan penjumlahan luasnya yaitu 125 ditambah 125.000 ditambah 20.000 dikurangi 7.853,981634. Ketemu juga hasilnya sebesar 98,04807252. Maka karena sudah ketemu X dan Y-nya, kita beri kalimat jadi, maka letak titik berat adalah di mana ini hasil X dan ini hasil Y yang sudah kita cari. Lanjut ya ke nomor 4. Sudah, Kak. Ini soal nomor 4 itu persamaan gerak lurus X sama dengan 5T pangkat 4 dikurangi 2T pangkat 3 ditambah 3T pangkat 2 ditambah 2T min 4, di mana satuan X dalam cm dan satuan T dalam sekon. Pertanyaannya yang pertama itu ada, hitunglah kecepatan rata-rata antara T sama dengan 2 sekon dan T sama dengan 4 sekon. Pertanyaan B, hitunglah percepatan rata-rata antara T sama dengan 2 sekon dan T sama dengan 4 sekon. Pertanyaan yang C, hitunglah percepatan sesaat pada T sama dengan 3 sekon. Oke, saya langsung aja. Sebenarnya saya udah tulis soalnya di sini, biar kita tidak bolak-balik ya. Nah, biasanya kalau fisika kan seperti yang sudah dijelaskan Kak Grisela tadi, kita tuliskan dulu diketahui, ditanya baru menjawabnya ya. Jadi berdasarkan soal, kita tahu bahwa kita punya persamaan gerak lurus ini. Maka ini menjadi diketahuinya kita. Nah, karena cuma itu saja yang diketahui, kita langsung masuk ke apa aja yang ditanya. Untuk ini simbol V-bar itu adalah simbol kecepatan rata-rata. Terus simbol A-bar ini
Itu adalah simbol percepatan rata-rata. Kalau percepatan sesaat itu biasanya dia tidak pakai, nggak pakai apa ya, atasnya itulah topinya, yaitu. Nah, mungkin kita langsung saja ke jawabannya. Yang pertama kan kita disuruh mencari kecepatan rata-rata antara waktu 2 second dan waktu 4 second. Nah, kita cuma punya persamaan X sama dengan ini nih, yang tadi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, namanya kecepatan, kita memerlukan yang namanya jarak. Jarak kan biasa disimbolkan dengan X ya. Nah, kita sudah punya persamaan X, sudah punya komponen T juga. Jadi, untuk mencari jarak saat T sama dengan 2 second dan T sama dengan 4 second itu ya cukup gampang, yaitu tinggal kita substitusi saja nilai T-nya ke persamaan yang tadi. Misalnya, saya anggap X1 di sini tuh adalah jarak untuk waktu T sama dengan 2 second. Ya, kita tinggal masukkan ya. Jadi X1 sama dengan 5 dikalikan 2 pangkat 4 dikurangi 2 dikalikan 2 pangkat 3 ditambah 3 dikalikan 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 dikurangi 4. Kita hitung menggunakan kalkulator saja biar cepat dan kita mendapatkan hasil sebesar 76 cm. Jadi untuk jarak di waktu 2 second itu sepanjang 76 cm. Nah, untuk mencari jarak di waktu 4 second, caranya sama seperti yang tadi. Tinggal kita substitusi saja nilai 4 ini ke dalam persamaan yang sudah kita punya, yaitu X2 sama dengan 5 dikalikan 4 dipangkatkan 4 min 2 dikalikan 4 pangkat 3 ditambah 3 kali 4 pangkat 2 ditambah 2 kalikan 4 dikurangi 4. Seperti tadi kita hitung saja, maka kita mendapatkan hasil 1204 cm. Boleh dicek di kalkulator jika mungkin ada pemikiran, wah kenapa yang satu jaraknya kecil, yang satu sampai ribuan gitu. Biar kita sama-sama saling belajar. Nah, setelah kita mendapatkan jarak dan waktunya, kita bisa langsung menyelesaikan soal nomor A, yaitu kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu rumusnya itu kan adalah perubahan jarak dibagi dengan perubahan waktu, atau bisa kita tuliskan, atau bisa dijabarkan juga dengan X2 min X1 dibagi T2 min T1. Tinggal kita substitusi saja nilai-nilai yang sudah tadi kita dapat, yaitu V bar sama dengan 1204 dikurangi 76 dibagi 4 dikurangi 2. Kita mendapatkan hasil 1128 dibagi 2. Hasilnya adalah 564 cm per second. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya dulu atau penjelasannya terlalu cepat? Cukup jelas, Kak. Jelas, Kak. Terima kasih responsnya. Berarti saya lanjut ya. Soal nomor B, yaitu percepatan rata-rata antara T sama dengan 2 second dan T sama dengan 4 second. Nah, di sini untuk mencari percepatan, kita tahu bahwa percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. Nah, sedangkan di dalam soal atau bagian yang diketahui ini, kita tidak mempunyai nilai atau persamaan rumus kecepatan. Sehingga kita harus mencari persamaan rumus V. Nah, persamaan rumus V itu kita bisa mendapatkan dengan cara V itu bisa kita dapatkan dari turunan pertama rumus jaraknya, yaitu yang ini. Yaitu yang ini ya. Nah, kita cari turunannya, turunan pertama dengan mudah. Kita tinggal turunkan saja ya. Pasti semuanya udah tahu kan turunan, jadi kita dapatkan hasil V itu sama dengan 20 dikalikan T pangkat 3 dikurangi 6T pangkat 2 ditambah 6T ditambah 2. Nah, setelah itu kita substitusilah nilai T-nya yang kita punya ini.
kita substitusi ke dalam rumus persamaan V, yaitu V1-nya sama dengan 20 dikalikan 2 dipangkatkan 3, min 6 dikalikan 2 pangkat 2, ditambah 6 dikalikan 2 tambah 2. Kita dapatkan hasil untuk V1-nya atau kecepatan di waktu T sama dengan 2 second adalah 100 cm per second. Nah, untuk V2-nya sama seperti pengerjaan V1, tinggal kita substitusi T itu dengan 4. Jadi, V2 sama dengan 20 kalikan 4 pangkat 3, min 6 dikalikan 4 pangkat 2, ditambah 6 dikalikan 4, ditambah 2. Kita hitung seperti biasa menggunakan kalkulator, kita mendapatkan hasil 1200 cm per second. Nah, untuk mencari percepatan rata-rata, yang seperti sudah saya bilang di awal, yaitu kita mencari perubahan kecepatan dan juga perubahan waktunya. Kita sudah punya ya, kecepatan untuk V kecepatan di waktu T sama dengan 2 second dan T sama dengan 4 second kita sudah dapat. Tinggal kita substitusi saja. Maka percepatan rata-rata sama dengan 1210 dikurangi 150 dibagi 4 kurangi 2. Didapatkan hasil 1060 dibagi 2 sama dengan 530 cm per second kuadrat. Ingat ya, satuannya jangan lupa kalau kecepatan S-nya pangkat 1, kalau percepatan S-nya pangkat 2. Oke, berarti saya lanjutkan untuk pertanyaan yang C ya. Percepatan sesaat saat waktunya sama dengan 3 second. Nah, kan sama seperti tadi ya. Untuk mencari percepatan, kita harus mempunyai rumus kecepatan. Nah, karena di sini cuma dibilang percepatan sesaat, maka kita tidak memerlukan, ibaratnya tidak memerlukan 2 waktu dan juga 2 kecepatan. Untuk itu, kita tinggal mencari rumus percepatan itu sendiri apa. Nah, tadi kan di soal kita punyanya persamaan jarak tuh apa. Terus di sini tadi kita sudah mencari juga persamaan rumus kecepatan itu apa. Nah, untuk mencari rumus percepatan, kita dengan mudah bisa tinggal melakukan turunan pertama dari rumus kecepatan. Nah, turunan pertama dari rumus kecepatan yang tadi kita sudah cari di sini, tuh kita dapatkan hasil 60 kalikan T pangkat 2 min 12 kalikan T ditambah 6. Nah, yang ditanya kan percepatan sesaat saat waktunya 3 second. Dengan sangat mudah kita tinggal memasukkan nilai 3 second ini ke dalam rumus percepatan yang sudah kita cari tadi. Yaitu tinggal A sama dengan 60 dikalikan 3 pangkat 2 min 12 kalikan 3 ditambah 6. Kita tinggal hitung menggunakan kalkulator, didapatlah hasil 510 cm per second kuadrat. Caranya cuman begini aja sih, jadi sebenarnya ingat aja kalau kita punya persamaan X, yaitu jarak ya. Nah, misalnya kita ditanya untuk V-nya berapa. Nah, itu kita menggunakan turunan pertama dari persamaan jarak ini. Nah, jika kita ditanya rumus percepatan, kita bisa menggunakan turunan pertama dari V atau turunan kedua dari persamaan jaraknya tadi. Untuk soal nomor 5 itu ada soal bola ditendang dengan kecepatan awal atau V0 sama dengan 25 meter per second. Kemudian jatuh di atas dinding setinggi 4 meter seperti pada gambar 4. Gambar 4 itu seperti ini ya. Nah, diketahui juga tan theta sama dengan 3/4 dan percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah tinggi tebing H. Ini, tinggi tebing H yang ada di sini. Oke, saya bahas. Nah, soal dan gambarnya sudah saya pindahkan agar lebih mudah. Seperti pengerjaan soal-soal sebelumnya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan diketahui ditanyanya ya. Nah, diketahui dari soal ada kecepatan
awal sebesar 25 meter per second. Lalu diketahui juga H dinding atau yang di bagian sini itu sebesar 4 meter. Diketahui juga tan theta sama dengan 3/4. Untuk penentuan cos dan sin dari sudutnya ya bisa hafalan atau juga perbandingan segitiga seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Grisela tadi. Nah, diketahui juga percepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Sebenarnya dari gambar kita bisa mencermati bahwa kita mempunyai clue lain, yaitu nilai X dan juga nilai Y. Nilai X itu adalah jarak dalam sumbu horizontal, yaitu yang ini. Sedangkan untuk nilai Y-nya, kita juga bisa mendapatkan clue dari gambar ini, yaitu 4 ditambah dengan H. Di mana Y itu kan merupakan ketinggian maksimal yang bisa dicapai peluru ya. Jadi kan pelurunya di sini, terus dia ditendang, terus dia harus sampai di sini gitu ya. Nah, jadi kita tuliskan ya. Jadi X-nya tadi itu tinggal berarti 30 meter ditambah 10 meter sama dengan 40 meter. Kemudian Y-nya tadi itu adalah H besar ditambah 4. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi tebing H. Untuk menjawab soal ini, kita bisa menggunakan rumus X sama dengan V0 dikalikan cos theta dikalikan T. Dari soal kan kita tidak tahu ya bahwa kita tidak tahu berapa sih waktu yang diperlukan bola ini untuk sampai di atas ketinggian ini. Jadi kita perlu mencari waktunya yang diperlukan si bola ini. Nah, karena rumusnya X sama dengan V0 dikalikan cos theta dikalikan T, maka kita tinggal substitusi nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu X-nya sama dengan 40, V0-nya sama dengan 25, cos theta-nya tadi 4/5, lalu dikalikan T. Kita melakukan perhitungan menggunakan kalkulator, kita mendapatkan nilai T sama dengan 2 second. Nah, untuk di sini kan kita fokus mencari nilai H ya, sedangkan H itu merupakan komponen dari Y, maka kita harus mencari nih tinggi maksimalnya berapa. Nah, rumus Y kita ketahui, yaitu Y sama dengan V0 dikalikan sin theta dikalikan T ditambah setengah dikalikan G dikalikan T kuadrat. Nah, sama seperti tadi, kita tinggal substitusi saja nilai-nilai yang sudah kita ketahui. V0 sama dengan 25, sin theta sama dengan 3/5, dikalikan T yang sudah kita dapat dari sini, yaitu 2, kita masukkan, ditambah setengah dikalikan percepatan gravitasinya tadi 10. Di sini kenapa percepatan gravitasinya menjadi minus? Karena kalau percepatan gravitasi itu kan konsepnya dia menuju pusat bumi. Sedangkan bola yang ditendang ini itu dia arahnya itu seperti ke atas. Jadi dia menjauhi pusat bumi. Makanya di sini percepatan gravitasinya menjadi minus. Lalu dikalikan 2/2. Tinggal dimasukin. Terus kita hitung menggunakan kalkulator, kita dapatlah hasil 10 meter. Nah, kita tahu nih bahwa jarak dari sini sampai sini adalah 10 meter. Maka jarak yang di sini kan tentu saja bisa kita cari ya. Dengan Y sama dengan H ditambah 4. Y-nya kita ganti dengan 10 sama dengan H ditambah 4. Tinggal kita pindah ruas. H sama dengan 10 dikurangi 4. Hasilnya jadi 6 meter.